Roh itu ketika baca syahadat, semua roh pernah mengalami. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Agama apa waktu itu? Iya. Tuhan yang mana? Namanya apa? Belum ada bahasa kan? Dia masih dalam alam rohani, Kak. Dan itu Islam. Itu tauhid. Jadi semua roh itu pernah bertauhid, berislam. Cuman setelah lahir mungkin berubah KTP, berubah identitas atau lupa, atau oleh lingkungannya dikasih label apa. Makanya perjuangan itu perjuangan kembali menemukan syahadat yang original. Oke, yang universal. Yang universal. Tapi kalau boleh tahu, Prof, sebagai seorang pemikir, kenapa sih kok harus di label-labeli kayak gitu, di kotak-kotak kayak gitu? Secara sosiologis orang itu butuh rumah. Oke. Kalau Anda nggak punya rumah gimana? Rumah itu bisa rumah fisik, rumah budaya, rumah negara, ditandai dengan KTP, RT, RW, kemudian rumah selera, makan, minum. Jadi hidup itu rumah, tapi jangan jadi penjara. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Sebelum saya lanjutkan, Prof, karena tadi sempat bicara syahadat kan, perspektifnya artinya kan ini Muslim ya. Prof Komar kan juga seorang Muslim gitu. Bagaimana pandangan panjenengan terkait dengan agama-agama yang lain? Saya tuh dari kecil, Prof, udah didoktrin sama guru-guru saya waktu ngaji dulu, nggak ada agama paling benar kecuali agama Islam. Yang lainnya itu salah semuanya, kafir dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, panjenengan gimana, Prof? Saya setuju itu. Islam itu kan agama awal dan akhir. Oke. Jadi semua agama yang benar itu Islam. Hanya berserah diri pada Tuhan. Buat Tuhan yang hakikat Tuhan namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, nama-nama itu. Tapi hakikat kan Huwa. Oke. Huwa yang as-somat, yang lam yalid walam yulad, Huwa dia. Ini bukan konteks KTP ya? Bukan. Bukan ya? Oke. Dia. Secara universal. Iya. Jadi sebenarnya nih kalau kita mau jujur, Nasrani juga Islam, Hindu juga Islam. Roh itu ketika baca syahadat, semua roh pernah mengalami. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Agama apa waktu itu? Iya. Tuhan yang mana? Namanya apa? Belum ada bahasa kan? Dia masih dalam alam rohani, Kak. Dan itu Islam. Itu tauhid. Jadi semua roh itu pernah bertauhid, berislam. Cuman setelah lahir mungkin berubah KTP, berubah identitas atau lupa, atau oleh lingkungannya dikasih label apa. Makanya perjuangan itu perjuangan kembali menemukan syahadat yang original. Oke, yang universal. Yang universal. Tapi kalau boleh tahu, Prof, sebagai seorang pemikir, kenapa sih kok harus di label-labeli kayak gitu, di kotak-kotak kayak gitu? Secara sosiologis orang itu butuh rumah. Oke. Kalau Anda nggak punya rumah gimana? Rumah itu bisa rumah fisik, rumah budaya, rumah negara, ditandai dengan KTP, RT, RW, kemudian rumah selera, makan, minum. Jadi hidup itu rumah, tapi jangan jadi penjara. Nah, akar dari yang bikin kita bertikai karena kemudian merasa Tuhan kita nggak sama loh, Prof. Kitab suci kita nggak sama loh. Orang kemarin aja MUI aja kayak nggak terima kok ketika penghayat kepercayaan disahkan di kolom KTP, ya kan, karena nggak ada nabinya, nggak ada kitab sucinya. Nah, akar dari ini apa? Sumbu pendek? Rebutan batas, frontier. Anda punya tetangga punya rumah, ada temboknya kan? Anda rebutan tembok diroboh-robohin, dilebar-lebarin, ya marah. Ya kita jaga aja temboknya sampai di sini. Ini tanahku, ini bahasaku, ini budayaku, ini agamaku. Kamu punya rumah sendiri, ya silahkanlah. Hidup tenang di rumahmu. Yang repot kan kemudian saling ngerobohin.
ganggu tembok tetangga. Oke. Apakah kita bisa membayangkan penduduk bumi ini semuanya seragam? Hewan aja banyak ragamnya. Iya. Ikan banyak ragamnya. Manusia sama, tapi budayanya kan beda karena manusia makhluk berakal, makhluk budaya. Masuk seragam. Kalau seragam turunnya jadi hewan. Berarti untuk mempertemukan titik persamaan dari semua agama yang ada, bahkan kemudian kepercayaan entah itu kejawen, Sunda Wiwitan, dan lain sebagainya, untuk menemukan titik persamaannya supaya kemudian kita nggak bertengkar lagi di wilayah ketuhanan apa? Tuhan telah menetapkan dalam diri kita, yaitu tauhid ketika roh itu bersyahadat. Bahasanya apa? Bahasa rohani. Kedua, Tuhan telah memasukkan, niupkan sidik, amanah, tabligh, fatonah pada tiap rohani. Tiap roh itu senang pada yang benar, senang pada yang amanah. Fitrah kita Fitrah gitu ya. itu, fitrah itu pasti senang pada yang benar, senang pada yang baik, senang pada keindahan, senang pada kebebasan, kedamaian. Coba Anda pergi, Anda survei kemana saja, orang-orang mesti senang pada yang benar. Tapi benar nggak cukup, benar sekaligus baik. Benar itu kadang-kadang berdasarkan logika. Baik itu lebih pada rasa, tema baik dan indah. Dimanapun Anda pergi, Anda butuh keindahan. Kalau hidup ini nggak ada keindahan, nggak ada seni ya, Iya. tidak menarik kali ya, menjenuhkan ditempatin. Nggak ada seni tari, nggak ada seni suara, nggak ada seni lukis, nggak ada ornamen, jenuh banget. Seni dan keindahan itu bisa menyatukan. Seni, lalu damai. Dimanapun orang butuh damai. Apapun agamanya butuh damai. Itu fitrah, Pak. Yang kelima apa? Merdeka. Merdeka itu artinya kita menghargai kemerdekaan orang lain. Orang lain juga butuh dihargai. Timbullah kemudian saling menghargai. Tahu batas. Tahu batas itu artinya apa? Menghargai keberadaan orang lain. Nah itu universal. Itu namanya golden rules. Universal rules. Iya. Jadi ada apa? Masjid, ada wihara, ada gereja. Ya kita cari persamaannya, Prof ya, bukan cari perbedaannya seperti. Iya, yang dicari apa sih? Ada pendapat Rumi gini ya. Setiap manusia itu ketika terlahir, sungguhnya sudah membawa luka. Luka apa? Artinya itu sudah luka, terpisah dari induknya. Maka Rumi simbolnya kan seruling. Iya. Ketika ditiup yang terdengar tangisan, ingin kembali ke rebung induknya. Roh itu dari Tuhan, sungguhnya rindu kepada Tuhan. Maka sepanjang hidupnya, roh itu mencari jalan kembali pada Tuhan. Ini ketemunya nganggap mungkin wihara, mungkin masjid, mungkin apa. Tapi hakikatnya, rohnya itu ingin kembali dekat pada Tuhan. Oke. Nah, ketika sampai di titik ini gitu, orang sudah paham melakukan sesuatu, ada substansi, ada hakikatnya, memahami keislaman secara universal. Nggak masalah dong, berarti meskipun secara KTP Muslim, tapi waktu nyepi di Bali misalnya, ikut praktek nyepi, nggak ada problem. Kita menggunakan berapa standar yang mungkin double atau triple, ya kan? Ya, kita mulai orang kan sesuai dengan standar kita, menurut kaidah kita. Tapi orang lain kan punya sendiri. Yang repot kan memaksakan standar kita untuk melihat orang lain. Oke. Orang lain. Misalnya gini, ada orang Islam mengatakan, orang Hindu itu nyembah patung. Apa? Itu lihat aja ibadahnya patung. Iya. Orang Hindu bilang, apa bedanya dengan orang Islam tuh? Nyium-cium batu Hajar Aswad, nyembah Ka'bah, mahal lagi, desak-desakan gitu. Mahal lagi. Gitu. Apa bedanya? Pada level anak kecil itu kan bisa kita pahami kan. Okay. Tapi coba Anda tanya, betulkah nyembah patung?
Ya mereka ketawa, emang Iya, saya juga betul. patung. Bener. Sebagaimana coba tanya orang Islam naik haji, betulkah kamu nyembah batu hitam? Ya enggak. Enggak, iya. Jadi hidup itu memang kita berada pada dunia simbol-simbol. Simbol itu pemaknaannya berbeda-beda. Yang repot kan kita memaksakan simbol orang lain dimaknai versi kita. Memaksakan pemaknaan. Tapi terkadang pertengkaran itu terjadi karena soal tafsir, ya nggak sih, Prof? Iya, iya. Contoh nih. Sekaligus saya pengen konfirmasi juga ya dalam perspektif keislaman secara pluralistik. Kira-kira seperti apa tanggapan Prof. Komar nih? Misal yang sering jadi perdebatan di antara teman-teman Muslim dan non-Muslim adalah apa sih salahnya babi? Kenapa kemudian diharamkan? Apa sih salahnya anjing? Kenapa kemudian diharamkan? Banyak juga sahabat yang memelihara anjing. Di Arab Saudi sekarang juga banyak orang melihara anjing. Nah, hal yang fundamental kayak gini gimana ngejelasin ke masyarakat supaya nggak gaduh terus soal anjing, soal babi gitu. Iya. Kalau saya sederhana saja, gaya orang kampung aja. Agama saya melarang makan babi, ya sudah. Masih banyak hewan yang lain yang enak gitu. Selesai. Gitu. Ngapain saya ngeributin? Makan nggak ribut, ya apa untungnya gitu. Kalau Anda senang ya makan aja, tapi saya nggak. Saya pernah dalam satu pertemuan saya ditawari minum wine ya. Kalau saya bilang tidak, saya khawatir melukai. Dia niatnya menghargai. Kan? Tapi bagi saya kalau minum, agama saya melarang. Saya menyakiti itu tidak baik, agama melarang. Tapi aku minum, agama juga melarang kan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda benturan. Dan saya jawab, aduh maaf saya nggak biasa minum gitu. Saya kalau minum malah pusing gitu. Gitu. Jadi apa ya? Hal seperti itu bagi saya tidak ingin tengkar, bentrok, sakit, menyakiti, tapi saya jawabnya mengelak saja. Misalnya pernikahan beda agama. Oke. Saya bilang, Anda tanya deh yang lain lah. Tapi gini aja ya, saya punya anak perempuan dan suami istri itu yang namanya saling cocok, saling mengenal, itu salah satu sumber kebahagiaan. Nah kalau beda agama, yang satu puasa, yang lain pas sujud tengah malam dia tidur. Itu beda kan, kalau satu agama kan puasa bareng, makan bareng, jamaah bareng. Itu kan lebih mendekatkan keakraban. Jadi bagi saya, kalau tanya secara psikologis, untuk syarat kebahagiaan anak saya, ya saya milih satu agama. Sehingga habitnya, culture-nya, keyakinannya lebih mudah. Gitu. Saya nggak mau ditarik-tarik ke masalah hukum. Yang mau ngomong hukum silahkan aja, tapi saya nggak mau. Tapi andai kata kemudian anaknya Prof sudah terlanjur cinta sama pasangannya yang non-Muslim, saya nggak mau adik-adik, nyatanya tidak kok. Oh nyatanya. Seperti siapa tuh namanya? Nurholis Majid kan juga gitu kan ya. Anaknya dikasih izin untuk kemudian menikah dengan yang beda. Itu soal ini aja, Prof. Ya, Pengambilan keputusan aja ya. Saya ingat Al-Quran begini. Ini ditujukan pada orang Yahudi. Latas al-an asya intubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanya hal-hal yang kalau kamu dijawab malah menyincahkan bagimu. Iya sih, betul. Kayak itu ya, sapi apa? Ya itu. Quran ingatkan. Warna apa? Jangan gitu. tanya sesuatu yang terlalu jelimet, padahal itu tidak penting sungguhnya bagimu. Betul. Sikap saya begitu. Nah, Prof, sebelum nanti kita geser ke tema yang lain, satu pertanyaan mungkin ya di usia 72 tahun ini, Prof. Andai kata kemudian dirangkum jadi satu frase gitu, satu kalimat gitu. Bagaimana, Prof. Komar? Kira-kira rangkuman dari 72 tahun itu apa yang paling bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin? Satu, hidup itu sebuah adventure, musafir bagi saya, perjalanan. Karena saya dari kecil tuh seneng pada novel-novel pengembaraan ya, hidup itu mengembara, gitu kan. Bukan
tidak selalu enak. Mengembara itu kadang-kadang ada tantangan loh. Ya hadapin aja. Misalnya saya kuliah, saya jangan sampai kuliah itu DO. Karena jadi kanker saya gagal. Walaupun ilmu itu tidak bisa diandalkan di ruang kuliah, tapi setidaknya saya mesti tamat. Itu karena kalau saya berhenti itu committed pada janji saya. Itu saya malu, saya berarti saya gagal pada diriku sendiri. Soal ilmu ya cari aja yang lain, tapi sekolah tamat. Yang kedua, saya yakin ya aku jadi seperti ini banyak orang yang terlibat membentuk saya. Yang pasti doa orang tua. Saya percaya sekali. Karena ada masa-masa yang aku kok bisa ngelewatin ya. Iya. Kayaknya nggak nalar gitu ya. Tanpa ada energi invisible tertentu gitu ya. hand itu. Ini kok bisa ya? Tadinya saya mau hebat, merasa aku sukses, saya jadi malah malu. Jadi, ini jasa orang lain. Saya nggak boleh sombong. Gitu. Ini orang lain. Gitu. Yang ketiga, saya itu anak kandung budaya. Bukan anak kandung semata orang tua saya. Banyak lingkungan yang membentuk saya. Oleh karena itu, carilah lingkungan yang baik. Karena kita sangat dibentuk oleh lingkungan. Dan yang satu lagi gini bagi saya ini peziarah. Karena peziarah, ya saya nikmatin aja perjalanan ini. Bahwa ini bukan sebuah terminal akhir. Ini peziarahan aja. Peziarahan aja. Oke. Keren sekali. Sambil ditunjukin Prof bukunya ke depan kamera buat sahabat semuanya yang ingin mendapatkan buku Mengapa Takut Kehilangan, nanti bisa hubungin saya, nggak apa-apa ya, admin nggak apa-apa. Nanti akan kita hubungkan ya biar dapat buku tersebut. Prof, terima kasih banyak. Kita akan lanjut tema selanjutnya. Prof, kita pengen ngobrol-ngobrol dikit terkait dengan situasi kebangsaan, situasi tanah air kita. Kita ini kan sebenarnya masyarakat kita itu rindu sama pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar berpihak kepada rakyat. Ya. Ketika muncul sosok KDM, wah semuanya kayak antusias banget gitu. Yang terbaru muncul Menteri Koboy. Ya, Pak Menkyu. Meskipun beliau juga sebenarnya sempat kan mengeluarkan sebuah statement, saya ini sudah tua, ya, terus kemudian ingin menafkahkan waktu, tenaga, pikirannya, usianya untuk berbuat baik demi bangsa, mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa saya. Dan itu tidak hanya statement aja, itu beliau aktualisasikan gitu dalam terobosan-terobosan yang beliau buat. Bagaimana tanggapan Prof. Komar tentang munculnya sosok Pak Purbaya ini terhadap bangsa kita? Sebelum itu saya akan melihat begini. Indonesia ini satu masyarakat bangsa yang ajaib, hebat. Satu mukjizat sejarah, ada mengatakan begitu. Bayangkan ya, satu masyarakat yang hidup terpencar-pencar dari Sabang sampai Merauke, beda suku, agama, tradisi, adat, yang begitu besar kok menjadi satu dan berkali-kali diterpa turbulensi politik, pemberontakan dan sekian banyak, Tuhan. Kok tetap utuh, sehingga dulu orang membayangkan balkanisasi akan menimpa Indonesia. Ternyata tidak. Uni Soviet pecah, Indonesia ternyata tidak. Berapa negara kecil-kecil di Afrika pecah, Indonesia tidak. Ini satu keajaiban luar biasa. Dan dunia kagum pada kenyataan ini. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah, apa yang menyatukan Indonesia ini? Ada berapa pendapat. Satu, karena ingin merdeka, memorinya itu pernah menderita dijajah. Sehingga kemerdekaan dan punya satu negara yang berdaulat, itu satu cita-cita, satu janji, satu pesan yang selalu berada dalam bawah sadar bangsa ini. Jadi DNA bangsa ini ingin sekali merdeka, punya negara berdaulat. Dan kedua, sejahtera.
kemerdekaan dan sejahtera. Mengapa? Karena dulu pernah menderita, miskin. Sehingga hidup merdeka, sejahtera, ini menjadi mantra bangsa ini. Terus, negara-negara, dulu itu sesungguhnya ibarat negara otonom. Di Aceh itu ada kerajaan, punya wilayah, punya raja, punya bahasa. Di daerah di Indonesia Timur punya, di Jawa punya, Kalimantan punya. Itu sudah sah sebagai satu negara loh. Bandingan aja di Eropa itu, ada negara-negara kecil kan? Di Afrika negara kecil. Timur Tengah, ya penduduknya ada 5 juta, 2 juta, 10 juta. Nusantara ini sudah sah seperti itu. Tapi mereka rela bersatu karena ingin punya negara sendiri yang merdeka dan sejahtera. Mereka mau dengan janji apa? Aku mau bergabung, dilamar menjadi bagian dari istri Indonesia, kira-kira begitu. Andaikan saya buat analog ya, bahwa Jakarta, ibu kota itu suami, daerah itu istri dilamar di Pinang, kesultanan, kerajaan ini membubarkan diri, bergabung menjadi bagian Betul. dari Indonesia dengan harapan apa? Semoga aman dan rakyatku makmur, sejahtera dan maju. Oke, bergabung. Muncullah negara. Ya negara itulah sosok suaminya. Gitu. Tapi kesan saya ada hal yang dikhianati oleh negara ini. Atau belum mampu diwujudkan. Iya. Padahal cikal bakalnya dari sana. Dari gitu sana. ya. Yang tadinya mereka mau bergabung dengan janji merdeka. Kalau nggak mau bergabung nggak akan jadi. Nggak jadi. Nggak akan jadi negara ini gitu ya. Dengan janji sejahtera. Hartanya dikuras. Alamnya. Lihat aja Aceh, Nggih. Kalimantan, Papua. Papua, Sulawesi. Mana lagi dikuras? Dikuras oleh pusat, oleh negara. Dan negara ini anak kandung rakyat janjinya. Atau negara ini suami atau apalah analognya ini biasa aja. Jadi di sini ada janji yang belum diwujudkan. Sudah dikuras oleh pusat. Orang-orang yang ngurasnya banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia lagi. Dulu ya sebelum itu korupsi itu kecil dan bisa dikontrol oleh sultan, penguasa setempat. Iya. Teknologi belum maju, belum terhubung dengan bisnis luar negeri. Apa yang dikorupsi sih dulu? Kecil. Sekarang dari Aceh sampai Papua, tambang dikuras. Nah, ini bagi saya sebuah pengkhianatan pada janji semangat berdirinya Republik. Pancasila itu pertama kebertuhanan. Bertuhan. Kalau engkau betul bertuhan, engkau menghargai kemanusiaan. Manusia siapa? Terutama manusia Indonesia. Kalau kamu menghargai sama manusia, ayo kita musyawarah. Musyawarah. Setelah musyawarah, untuk apa musyawarah? Untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan.